Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك والنار. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku semuanya, para peserta iktikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini adalah malam yang ketiga kita ni iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga dengan sekelumit usaha kita ini dalam beriktikaf, semoga menjadi asbab diberikannya pintu kasih sayang kepada kita, diberikannya pintu rahmat kepada kita, untuk lebih mudah kita ini ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga wujud cinta kita kepada Allah dan wujudnya cinta Allah kepada kita. Indahnya kita melihat apa yang dibuat Allah indah, dan tidak sukanya kita melihat sesuatu itu ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai satu perkara itu. Sebab dikatakan bahawa barang siapa yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala daripada perintah-perintah yang fardu, kemudian dia iringi dengan sunnah-sunnahnya, maka apabila dia melihat, maka melihat dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia melangkah, melangkahnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia berbicara, pembicaraannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada takwa itu sendiri, sentiasa bersama Allah, baik dalam iktikadnya, baik dalam ucapannya, baik dalam perbuatannya dan kesehari-hariannya. Inilah makna daripada takwa itu sendiri. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hari Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menghidupkan yang mati? Maka Allah menjawab, Nabi Ibrahim ini adalah orang yang yakinnya luar biasa, yang dapat gelar daripada Allah sebagai Khalilullah. Lalu Allah bilang, awalam tu'min, Anda ini masih ragu-ragu kah? Anda ini belum percaya? Nabi Ibrahim, bala, aku yakin ya Allah, aku dah percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk lebih meyakinkan hati saya, untuk lebih menenangkan hati saya, apabila perkara itu kita melihatnya, itu biasanya menambah yakin kita. Kalau satu peristiwa hari ini, kejadian di Gaza, kita dengarkan beritanya, itu kita akan tersentuh hati kita, akan terpanggil hati kita melihat keadaan orang di Gaza pada hari ini. Mereka rakyat jelata, bahkan para petugas-petugas pemerintah, dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit, mereka berpuasa tapi belum ada bukaannya. Mereka hidup di tengah-tengah serangan bom
Mereka hidup di tengah-tengah peperangan. Sehingga Ramadan ini tidak memberi makna kepada mereka yang seperti adanya bulan Ramadan, bulan beribadah. Mereka hidup di dalam kecaman Zionis yang sangat luar biasa. Hati kita terpanggil, hati kita sedih merasakannya. Tetapi apabila kita di sana itu langsung, itu lebih lagi. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ingin melihat keadaan itu langsung. Walakin liyatma'inna qalbi. Maka Allah bilang, "Fakhudh arba'atan minat thair fashruhunna ilaik. Faj'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'unna ya'tinaka sa'ya. Wa'lam anna Allah 'azizun hakim." Jadi pertama kali Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Ibrahim ini menangkap 4 ekor burung. Kemudian burung ini dipotong, dicincang, lalu disatukan. Jadi 4 ekor burung yang berbeda, kemudian dipotong, dicincang, disatukan, diaduk. Setelah dapat tadi burung, dijinakkan, dicincang, diaduk. Kemudian maka dibawa, suruh ke 4 bukit, bawa puncak bukit. Kemudian disuruh panggil burung itu. Akan menyatu lagi, potongan-potongan partikulasi daripada burung tadi yang dipotong tadi menyatu lagi dengan badannya masing-masing. Tidak satu keliru pun sedikit. Saudara-saudara, itu hanya melihat bagaimana kaifatuhil mauta, untuk cara menghidupkan yang mati. Sebetulnya kalau seandainya Allah mau, itu boleh saja Allah Subhanahu wa taala suruh jangankan menangkap burung dengan begitu susah. So kita bayangkan, tangkap burung saja itu perlu satu keahlian, memerlu satu skill, dan perlu dengan tenaga. Yang mau ditangkap bukan 1 ekor. Kalau 1 ekor ya mungkin mudah. 1 ekor pun ya barangkali agak susah menangkapnya. Ini 4. 4 itu kan perlu skill, perlu tenaga. Saudara-saudaraku, kalau Allah mau, tadi Allah bagi boleh yang lebih mudah. Ambil 4 ekor kambing, potong-potong, cincang. Tapi Allah suruh tangkap 4 ekor burung. Jinakkan, pasyurhun nailik, jinakkan itu burung itu, dan menjinakkannya pun begitu susah. Jangan jinakkan burung, jinakkan ayam pun susah. Jangan jinakkan ayam, jinakkan pasangan pun susah. Ini menjinakkan burung lepas. Dan lepas tu kemudian disuruh potong, dicincang, diaduk, bawa 4 bukit. Letih bawa 4 bukit. Orang yang tidak biasa naik bukit itu ngos-ngosan, letak di atas satu bagian, dan yang kedua letak lagi. Begitulah 4 bahagian. Jadi di sana itu memerlukan tenaga, memerlukan konsentrasi, memerlukan skill, pikiran, dan memerlukan waktu dan peras keringat untuk melihat perkara yang satu itu. Jadi ternyata begitulah skill yang Allah ajari kita ini. Jadi untuk mendapatkan keyakinan ini perlu kita ini dengan bersungguh-sungguh. Allah tidak mudah bagi untuk keyakinan itu, supaya kita ini bersungguh-sungguh. Karena yang sungguh-sungguh itu akan terkesan. Saudara-saudaraku, satu orang kaya, kalau itu kekayaannya datang daripada warisan orang tuanya, itu jauh berbeda daripada orang kaya daripada usahanya sendiri.
Coba kalau ada orang kaya, itu daripada warisan bapaknya. Kaya. Tapi ada orang kaya, dia daripada nol dulu, dia berusaha bersungguh-sungguh dengan berbagai jatuh bangun keadaannya, sehingga dia dapat membina sebuah kekayaan. Itu berbeda nikmatnya daripada usaha yang kita buat sendiri, daripada warisan orang tua. Coba saudara-saudara, berbeda kepekaan hatinya. Kalau orang kaya yang dia itu warisan daripada orang tuanya, itu kepekaan hatinya biasanya lebih fasib daripada orang kaya yang sungguh-sungguh dia dulu pernah jatuh bangun, miskin, sampai mungkin bahkan dia itu untuk makan pun susah. Kepekaan hatinya berbeda. Melihat orang miskin, hatinya langsung terpanggil. Melihat keadaan-keadaan sosial yang perlu dibantu, hatinya langsung terpanggil. Macam karikatur, ada saya lihat, ini perlu kita tuntaskan kemiskinan ini, katanya. Jadi datang kawannya yang kaya, macam mana pula hati terpanggil untuk kemiskinan. Dari dulu tidak pernah jadi miskin, katanya. Jadi kalau ada orang kena cubit misalnya, tahu kita sakit, tapi tidak sesakit orang yang kena cubit. Jadi makanya Allah bagi mujahadah ini salah satu metode. Kalau Allah bagi susah, itu bukan sentimental daripada Allah. Memang begitulah caranya. Kalau dilihat hidupnya kekasih-kekasih Allah, semuanya penuh dengan perjuangan. Penuh dengan perjuangan. Makanya Allah sendiri mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan hidayah. Allah berikan petunjuk. Tapi tadi bersungguh-sungguh syaratnya, tidak separuh-separuh. Bukan sekali gagal langsung mengeluh. Tapi orang yang sungguh-sungguh, kegagalan itu bukanlah sebuah kegagalan yang selama-lamanya, tapi kegagalan itu adalah satu pelajaran, sebuah batu loncatan untuk lebih lagi maju ke hadapan. Jadi saudara-saudara, memang sudah merupakan skillnya Allah. Jadi ketika kita dibagi berpuasa, ini bukan sentimennya Allah. Tidak boleh makan. Kita ini baru kurang lebih 14 jam. Kalau negara-negara lain, karena di sana ada musim panas, ada musim dingin. Jadi ketika pergantian musim itu kadang-kadang ada yang sampai 18 jam. Ada yang sampai 18 jam. Contoh yang dekat saja, kalau di sini misalnya pukul 6.25 waktu kita berbuka di Pekanbaru, lalu petang kita misalnya berangkat ke Kuala Lumpur pukul 6.25, pukul 6.25 itu di sana belum berbuka. Di sana berbukanya pukul 7.25. Karena waktu Kuala Lumpur mengikut waktu bagian Sabah dan Sarawak. Jadi bertambah waktu kita 1 jam. Bertambah waktu 1 jam puasanya. Tapi kalau pula kita dari sana pukul 6.25 sampai kita di Indonesia, berkurang pula 1 jam itunya. Jadi ini bukan sebuah sentimen daripada Allah, melainkan memang begitulah teorinya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi bersungguh-sungguh, mujahadah, barulah Allah bagi lanahdiyannahum
subulana, hidayah. Hidayah itu tidak dapat warisan. Artinya kalau ayahnya itu misalnya ulama, jadi tidak dapat diwariskan, anaknya itu pun mesti ulama. Jadi kalau ayahnya itu seorang yang alim, tidak dapat diwariskan anaknya menjadi alim kecuali ada kesungguhannya. Jadi begitulah kita ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kesungguhan, Allah berikan jalan untuk bersungguh-sungguh melalui beberapa amalan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bukankah Nabi kita itu orang yang sudah diberikan Allah garansi untuk memegang kunci surga, yang sudah maksum, yang tidak ada lagi dosa, tidak ada dosa, terjaga Nabi itu. Tetapi Nabi menangis-nangis, bengkak kakinya solat di malam hari. Hari kita ini ahli-ahli dosa semuanya, karena peluang dosa begitu banyak. Keluar rumah saja mata sudah melihat dosa. Lihat kanan dosa, lihat kiri dosa, tidak dilihat barang bagus. Ini saudara-saudaraku, makanya perlu kita ini bersungguh-sungguh mujahadah. Makanya ada orang mengartikan mujahadah itu untuk mendapatkan hidayah tadi itu mujahadah. Ada orang mengartikan mimnya itu kalau mau dapat hidayah itu mim, artinya mal, dengan pengorbanan. Ini banyak orang boleh. Jangankan orang kaya, orang separuh kaya, bahkan orang miskin kalau untuk mal bakul berjalan, ya orang miskin pun masih boleh isi kalau untuk mal. Cuman berbedalah kelasnya. Mungkin 2.000 bagi orang miskin, kalau orang kaya 200.000 mungkin sama saja. Ini langkah pertama, mal. Kita ini berkorban mal. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan diri, dengan harta dan diri. Mujajimnya itu jisim. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan diri dan harta. Jadi kalau jisim ini, kalau orang menyumbang itu banyak boleh. Tetapi kalau dengan jisim berbuat itu sudah berkurang. Bangun masjid banyak, tapi datang masjid jangan dulu. Kalau datang ke masjid itu orangnya sudah berbeda pilihan. Kalau harta boleh keluar, tapi kalau jisim ini perlu pengorbanan, berarti meningkat. Orang bagi harta gampang saja, tapi kalau jisim ini agak susah. Muja alif, alifnya itu di sana itu auqat, artinya jamak daripada waktu, artinya setiap waktu, bukan satu kali. Kadang-kadang kita ini merasa kalau kita ini sudah puasa di bulan Ramadan, iktikaf 10 hari, khatam Al-Quran 5 kali selama Ramadan, banyak berinfak, itu sudah cukup. Tidak, continue sampai akhir hayat. Bukan di Ramadan saja. Ini Ramadan ini bukan tujuan kita. Puasa bukan tujuan. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita maksud bukan Ramadan ini. Jadi kalau kita hanya Ramadan ini, kalau dulu Gus Dur masih hidup pernah bilang, kalau kita hidup hanya untuk Ramadan, berarti Tuhan kita itu adalah Ramadan. Tapi siapa yang beramal kerana Allah di bulan Ramadan, yaitu baru Tuhannya Allah. Baru yang diagungkannya itu Allah. Jadi sudah-sudah kecintaan kita kepada Allah itulah yang paling utama daripada maksud puasa ini. Makanya puasa ini erat kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah. Karena kita berpuasa ini semata-mata tidak ada yang tahu hakikat puasa kita kecuali diri kita sendiri. Boleh saja di rumah aku ini kalau tahan makan, boleh saya tahan. Tapi kalau yang satu itu tidak boleh saya tahan katanya.
Apa itu? Rupanya dia ahli hisab juga. Kalau menghisap itu tidak tahan katanya. Tapi kalau makan boleh saya tahan katanya. Masuk dia bilik, menghisap dia di situ. Kemudian dia berus gigi, lepas tu keluar dia pura-pura sedikit agak lemah sedikit. Macam cerita ayah dengan anak itu. Kenapalah ayah pula ini lemah sekali hari ini? Tadi malam tak mau makan, tak sahur. Ya. Rupanya ayahnya itu baru balik dari pasar. Tiba-tiba di pasar ayahnya minum cendol. Karena buru-buru minum, sangkut cendolnya di kumisnya. Jadi anaknya lihat, ayah lemah sekali hari ini. Iya. Apa yang di kumis ayah? Dilihat sama ayah, oh hingus sekali, rupanya cendol. Kita boleh tipu, tapi Allah tidak boleh kita tipu. Lebih lagi dibalik itu, kalau kita berani menipu Allah, kita telah tipu diri kita sendiri. Berarti kita lebih mudah dan lebih gampang dan lebih enak menipu orang lain. Siapa yang dapat menipu dirinya, berarti dia menipu Allah. Ketika orang dapat menipu dirinya, maka dia akan mudah gampang menipu orang lain. Kalau dia sudah tipu dirinya saja dia tipu, apalagi orang lain, lebih mudah dia tipu. Diriku pun kutipu katanya, apalagi orang lain. Awqat, waktu-waktu, bukan sewaktu saja, setiap waktu. Kenapa perlu kita jaga? Continue di dalam kebaikan ini, kerana kita tidak tahu malaikat maut itu bila datangnya. Satu orang belum menikah, dulu kejadian di Jawa. Dia seorang tentara, maka dia pun akan menikah. Ketika itu maka dia bawalah pasangannya terbang dengan helikopter untuk lapor kepada komandannya dan membenarkan calonnya. Malang tak dapat ditolak, walaupun helikopternya itu bagus. Dia adalah seorang pilot yang senior. Lalu tiba-tiba kejadian itu di atas persawahan, tiba-tiba helikopter itu hang dan jatuhlah di tengah sawah, dan kedua-duanya meninggal, dua-duanya mati, dua-duanya, sehingga pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Kejatuhan mereka di tengah sawah menjadi saksi. Pernikahan mereka menjadi gagal. Kita tidak tahu kapan malaikat maut itu datang. Bukan karena kita ini tua, bukan karena sakit, tetapi dia datang sesuai dengan kontrak kita dengan Allah. Allah sudah bagi masa limit waktu, berapa air yang kita minum, berapa makanan yang harus kita makan, berapa udara yang kita harus hirup, berapa denyutan jantung. Sudah catat semuanya itu, berapa banyak denyutan jantung. Jadi makanya awqat untuk menjaga itu semuanya. Hanya itu apa? Sana dikatakan hanya itu adalah hijrah. Jangan bertahan di rumah saja, tapi sering keluar rumah ke masjid, masjid ke rumah, silaturahim, buat kebaikan. Bergerak, dinamis, jangan statis. Jadilah orang yang fleksibel seperti Nabi. Kalau Nabi itu dicat kakinya jadi cat merah, itu semua kota Makkah itu semua menjadi merah. Karena Nabi keluar dari rumah ke rumah, lorong ke lorong. Berapa banyak kali Nabi mengetuk pintu-pintu daripada Abu Jahal, Abu Lahab berdakwah itu. Nabi tidak berangan-angan macam burung pungguk, burung pungguk merindukan bulan. Dan Nabi itu orang yang sangat fleksibel. Ketika Nabi SAW diludahi pergi ke masjid, satu hari yang meludahi tidak meludahi lagi, Nabi SAW datang menjenguknya.
ketakutan orang itu ketika Nabi datang ke sana. Coba kalau kita pergi ke masjid, tidak payah diludahi lah. Kalau diludahi mungkin sudah keluarlah itu jurus-jurus yang lain itu. Diejek saja kita, tiba-tiba yang ejek itu lumpuh, Masya Allah, tasbihnya bertambah alhamdulillah 1000 kali. Kalau yang mengejek kita itu sudah sakit, bertambah zikirnya, alhamdulillah, alhamdulillah, bertambah zikirnya. Kalau Nabi SAW diejek seperti itu, bahkan dilempari dengan batu waktu ke Taif, ditawar oleh malaikat untuk dilemparkan gunung ke atas mereka, Nabi tidak tega. Walaupun Nabi sudah dilempar, diusir, Nabi tidak tega. Masya Allah. Coba kalau kita, gitulah Nabi SAW. Jadi dikatakan itu hijrah fleksibel. Fleksibel maksudnya itu apa tadi itu? Mujahadah, dalnya itu kita mengajak kebaikan untuk dakwah. Dakwah itu bukan saja seorang ustadz berbicara di depan orang ramai. Dakwah itu semua kebaikan yang kita contohkan. Senyum saja adalah dakwah. Memuji orang lain juga adalah salah satu dakwah. Coba kita puji anak kita, nak, Masya Allah, kau handsome nih nak. Kalau kau mandi pagi-pagi pakai baju, kau pandai bersisir, handsome sekali kau. Apalagi kau sudah salam ibumu, salam bapakmu, tambah handsome lagi. Kalau kita puji itu beban buat dia. Besok dia pun akan mandi lagi, akan bersisir lagi, akan pakai itu lagi. Tapi coba kita marahi, kau ini tidak pandai pula bersih kau, jorok sekali kau. Tidak ada beban untuk dia. Jadi dakwah itu bukan saja mengeluarkan ayat-ayat, bukan hadis. Memuji saja itu adalah salah satu dakwah bagi pujian. Apalagi orang rumah dipuji, enak dek masakannya. Wah, besok dia buat lagi masakan seperti itu, padahal asin. Di pujian ini, itu dakwah juga itu. Cantiklah kalau kamu pakai jilbab yang panjang tuh. Kalau yang pendek itu kurang cantik. Besok dia cari jilbab yang panjang-panjang. Saudara-saudara hadirin Allah SWT, dakwah itu tidak mesti kita ini jadi ustaz. Menunjukkan satu kebaikan itu adalah sebagian daripada dakwah juga. Mujahadah. Yang terakhir barulah datang hidayah. Hidayah ini adalah satu kekuatan daripada Allah. Macam kita boleh iktikaf pada malam ini karena hidayah daripada Allah. Hidayah ini adalah pilihan daripada Allah. Semoga berkekalan sampai kita ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mahalnya sebuah hidayah. Dan hidayah ini bukanlah barang murah dapat di pasaran seperti kita banyak duit dapat dibeli. Hidayah ini dapat dengan sungguh-sungguh. Bila pun kita ini berpuasa, tahan makan, lapar dan minum, bukanlah sebuah sentimen daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena indahnya sesuatu itu apabila penuh dengan perjuangan. Kalau kita ini damai saja, ibarat laut tidak berombak, damai begitu gersang. Tetapi kalau kita banyak mengalami ombak dinamika, Masya Allah, indahnya hidup karena banyak tantangan. Dan tantangan itu apabila kita lalui dengan baik, maka satu keindahan yang sangat luar biasa sekali. Inilah maksudnya puasa ini diwajibkan oleh Allah SWT. Inilah kita beriktikaf untuk meraih daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kalau kita ini dulu meraih orang rumah kita, kalau susah kita raih ini, semakin banyak usaha kita buat, itu akan semakin dalam makna cinta kasih sayang kita kepadanya. Tapi kalau misalnya belum kita mudah sekali kita dapat, itu biasa-biasa. Tetapi kalau susah, orang tuanya mengusir kita, pas baru datang situ orang tuanya ludahi, itu tidak dapat lupa selama-lamanya. Demi dikau sayang dulu, aku pernah diludahi oleh mertua sebelum jadi mertua. Jadi Masya Allah, begitulah kesungguhan ini. Jadi alhamdulillah, Masya Allah, ini walaupun hujan ini luar biasa sekali, tetap kita ini alhamdulillah datang. Ini tandanya kita ini sudah bermujahadah. Berarti orang yang mujahadah selalu diberikan ujung mujahadah itu adalah hidayah.
Hidayahlah ujung daripada mujahadah itu. Semoga ada manfaatnya. InsyaAllah kita akan melaksanakan tahajud. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.